السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam bentuk kenikmatan kepada kita semua, berbagai macam bentuk karunia kepada kita semua, dan di antara rangkaian dari kenikmatan tersebut, rangkaian dari taufik, rangkaian dari karunia yang Allah berikan kepada kita adalah kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i, kemudahan untuk bermajelis di tempat yang penuh dengan keberkahan, kemudahan untuk bermajelis di tempat yang penuh dengan ketenangan, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya seseorang akan bertambah imannya, akan lebih tentram hatinya, dan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karunia untuk bisa sama-sama bermajelis di tempat ini, tentunya dalam rangka untuk menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang agung ini, dalam rangka untuk membahas, dalam rangka untuk berbagi ilmu tentang salah satu di antara materi yang berkaitan tentang muamalah kita sehari-hari bersama dengan saudara-saudara kita, rambu-rambu syar'i dalam muamalah kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai muqaddimah perlu untuk kita ketahui bahwa agama Islam itu adalah agama yang sudah sempurna. Agama Islam itu adalah agama yang telah lengkap. Tidak ada satupun pembahasan yang berkaitan dengan kehidupan seorang muslim dan muslimah selama dia hidup di dunia, melainkan semuanya telah dijelaskan secara utuh, dijelaskan secara matang dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma tamassaktum bihima." Sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian kitabullah, yaitu Al-Quran, dan yang kedua kata beliau, wa sunnati, dan juga sunnahku. Maka apapun kondisi kita, apapun
urusan kita, bagaimanapun keadaan kita, selama kita berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, menjadikan keduanya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan, maka kita berada di atas jalan keselamatan. Ini adalah salah satu di antara kaidah yang paling mendasar yang perlu untuk kita ketahui. Di dalam akidah, kita perlu untuk menyesuaikan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Berkaitan dengan hukum sehari-hari, kita perlu untuk mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Pun dalam urusan kita bermuamalah, bergaul dengan sesama kita, dengan sesama muslim, kita pun juga perlu untuk mengacu kepada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah poin yang mendasar, yang pertama. Jadi seseorang hendaknya menjadikan semua landasan kehidupannya berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu di antara perkara yang mungkin cukup menyakitkan bagi kita adalah bahwa hari ini tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang muslim, mereka lebih gandrung untuk mengikuti bagaimana perkembangan konsep-konsep muamalah, konsep-konsep pergaulan yang telah disampaikan oleh orang-orang barat, menjadikan panduan dasar dalam bermuamalah sehari-hari, di dalam berinteraksi sehari-hari, berdasarkan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan workshop, kemudian pelatihan-pelatihan tentang bagaimana seharusnya berinteraksi dengan orang lain. Akan tetapi yang dijadikan panduan adalah kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh orang-orang barat yang notabene-nya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sebaik-baik contoh dalam menjelaskan kaedah-kaedah kita dalam bersikap, dalam bergaul, dalam bermuamalah sehari-hari selain petunjuk contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau kita ingin benar di dalam berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, bermuamalah dengan orang lain, maka hendaknya yang kita jadikan sandaran utama, figur utama sebagai contoh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana penuturan Nabi sendiri dalam hadis Jabir yang barusan kita sebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu lagi bagi kita untuk merujuk kepada kaedah-kaedah, kepada kesimpulan-kesimpulan hukum yang disampaikan oleh orang-orang barat. Karena sejatinya apa yang menjadi landasan di dalam akidah itulah yang nanti akan menimbulkan, akan memunculkan kaedah-kaedah dalam muamalah sehari-hari. Ketidakadaan keimanan kepada Allah, tidak adanya ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan memunculkan kaedah-kaedah yang tentunya akan berseberangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam agama Islam. Ini adalah poin mendasar yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus meniru, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam
di dalam interaksi kita sehari-hari, di dalam bermuamalah kita sehari-hari? Jawabannya yang pertama, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang berucap, berbicara, bersikap dipandu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sudah pasti benar. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada nabinya dengan syariat-syariat yang keliru. Ya, ahsanu haditsan min khalqihi, kata Syekhul Islam dalam muqaddimah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ucapannya itu paling benar. Ucapannya itu paling presisi. Ucapannya itu paling bermaslahat. Tatkala diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi menjadikan pondasi, menjadikan asas dari ucapannya, perbuatannya, kebijakannya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran, bahkan menjadi patokan utama dari kebenaran itu sendiri. Jadi ma'asyiral muslimin, kesimpulannya, kenapa kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bermuamalah, mengacu kepada beliau? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipandu dengan wahyu, dipandu dengan ilmu syar'i. Ini poin yang paling pertama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad terdapat contoh, terdapat qudwah bagi kalian, bagi siapapun orang yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun selama beliau masih hidup di dunia, menjalani proses beliau untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, pun juga diperintahkan oleh Allah untuk meniti jejak para nabi dan rasul sebelum beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Wahai Muhammad, para nabi sebelum engkau, para rasul sebelum engkau adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fabihudahu iqtadih. Maka dengan petunjuk-petunjuk mereka, arahan-arahan mereka, hendaknya engkau, wahai Muhammad, mengikuti jalan mereka. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang dibimbing dengan wahyu. Demikian pula Nabi SAW tatkala beliau masih hidup, menjalani proses pengutusan, menyampaikan dakwah, mendakwahkan Islam dan yang lain sebagainya, beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak para nabi dan rasul sebelumnya. Kenapa? Karena mereka telah mendahului Nabi SAW dan berjalan di atas wahyu, berjalan di atas ilmu. Jadi inilah kenapa penting bagi kita untuk menjadikan sandaran utama di dalam interaksi sehari-hari adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau berbicara, berucap berdasarkan ilmu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bermuamalah sehari-hari? Selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dasar ilmu, memiliki bimbingan ilmu,
beliau juga satu-satunya sosok yang benar-benar menerapkan ilmu wahyu yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi dari sisi ilmu beliau sangat maksimal, dan dari sisi penerapan, dari sisi amalan pun beliau juga maksimal. Oleh karena itu, agama Islam tegak di atas dua perkara, tegak di atas ilmu dan juga tegak di atas amal. Dua-duanya secara sempurna telah diterapkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda. Apa itu al-huda? Kata para ulama, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Yang dimaksud dengan agama yang benar adalah amal soleh. Jadi ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing dengan wahyu dan beliau terapkan dengan amal yang soleh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sosok Nabi yang kita contoh bukan hanya dari Al-Quran yang beliau sampaikan saja, akan tetapi bagaimana beliau menerapkan Al-Quran tersebut. Ya, beliau menerapkan Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan banyak sekali penerapan-penerapan dalam hukum syar'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, contoh misalnya, adalah sosok yang sangat-sangat memiliki kesabaran yang tinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok Nabi, sosok manusia dengan tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan bersama dengan Anas ibnu Malik. Anas mengatakan, kuntu amshi ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika saya itu pernah jalan bareng bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi hidup, Anas itu usianya masih belia, usianya masih kecil. Diutus oleh Ummu Sulaim untuk belajar dari akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alaihi burdun najraniyun ghalidhul hasyiyah. Katanya Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu beliau mengenakan sebuah kain, secari kain, yang mana kain itu di bagian pinggirannya pintalannya itu kasar. Jadi bagian pinggirnya itu terasa sangat kasar. Fa'adrakahu a'rabiyyun fajadhabahu biridaihi. Kemudian tiba-tiba, kata Anas bin Malik, ada seorang Arab Badui datang menghadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fajadhabahu biridaihi. Kemudian seketika langsung ditarik pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, jazbatan syadidah, dengan tarikan yang sangat keras. Sampean isih nggo baju, nggo jubah moro-moro kerahe ditekek karo wong, Pak. Kira-kira gimana sikapnya jenengan menghadapi kondisi seperti itu? Langsung tangan kanan ngaplok, tangan kiri ngampleng, gitu ya. Itu model seperti kita. Apa kata Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu? Hatta nadhartu ila safhati atiqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melihat tarikan yang begitu keras tadi, orang Arab Badui kan kurang unggah-ungguh, gitu ya. Kurang unggah-ungguh. Ditarik dengan tarikan yang sangat keras. Kemudian saya melihat bagian pinggir dari pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata qad atharat biha hasyiatul burd min syiddati jadbi. Ternyata tarikan dari Arab Badui itu benar-benar membekas pada pundak leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai baret memerah. Ini saking apa? Saking kerasnya, kuatnya tarikan dari Arab Badui. Enggak pandang Nabi, ya, tidak pandang Nabi. Kemudian laki-laki tersebut, Arab Badui tersebut, dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini subhanallah, sudah Nabi Muhammad dicegat. Setelah dicegat, bajunya tadi apa?
ditarik dengan keras. Setelah ditarik, melukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memanggil dengan nama, gitu ya, memanggil dengan nama. Kalau sahabat-sahabat yang lain mereka mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, itu masih ada unsur penghormatan, ya, memanggil Nabi dengan gelarnya. Arab Badui tidak, langsung mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya, ini panggilan yang menunjukkan unsur kesopanan yang rendah. Setelah itu dia mengatakan murli min malillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, perintahkanlah sahabatmu untuk memberikan harta kepadaku yang engkau miliki. Nah, ini subhanallah ya, dicegat, ditarik, kemudian melukai, manggil tidak hormat, minta duit. Ya, minta apa? Minta duit. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau kata Anas ibnu Malik, faltafata ilaihi Rasulullah, thumma dhahika. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melengos kepada Arab Badui tersebut, kemudian beliau tersenyum, beliau tertawa, thumma amara lahu bil 'atha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian para sahabat untuk memberikan harta kepada siapa, Pak? Kepada Arab Badui tersebut. Subhanallah. Ini akhlaknya siapa? Akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Etika beliau di dalam bermuamalah. Jadi, tatkala Allah mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau. Janganlah engkau sabar, wa ma sabruka illa billah. Janganlah engkau jadikan kesabaranmu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wahyu, ada bimbingan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini bukan hanya diterima oleh Nabi, tapi benar-benar diterapkan. Beliau menjadi sosok pribadi dengan kesabaran tingkat tinggi. Subhanallah. Dalam hadis yang masyhur yang jenengan sudah tahu semuanya tentang tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid, terus ada Arab Badui yang kencing di masjid. Ini lagi-lagi kisahnya tentang Arab Badui. Dulu guru kami Ustaz Abu Ubaidah hafizahullah taala tatkala beliau berada di Qasim di Unaizah, markasnya Syekh Utsaimin, beliau menceritakan orang-orang Arab Badui kalau pas lagi mampir ke markasnya Syekh itu biasanya masuk masjid langsung pakai sepatu boot, ya. Sepatu boot, tanahnya gliprat, masuk ke masjid tidak dibersihkan terlebih dahulu. Kalau jenengan jadi Nabi SAW melihat kondisi demikian, atau jadi Syekh Ibnu Utsaimin, apa yang jenengan lakukan, Pak? Kencang, diikat, ya, disuruh apa? Disuruh keluar. Nabi SAW melihat Arab Badui masuk ke dalam masjid, kemudian kencing di pojokan masjid. Para sahabat gregetan, iki wong ora duwe unggah-ungguh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk diam, tidak bereaksi. Setelah selesai kencing, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk dibawakan seember air dan kemudian memerintahkan untuk ditumpahkan di tempat kencingnya Arab Badui tersebut. Ya, tempat kencingnya Arab Badui tersebut. Ini menunjukkan tentang kesabarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya ilmu saja, tapi beliau benar-benar mempraktekkan wahyu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat tentang bagaimana perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan jumpai bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok pribadi yang memiliki sifat kesantunan yang tinggi, yang sangat layak untuk kita jadikan contoh. Tidak gerusah-gerusu menghadapi sesuatu dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang panjang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, beliau menceritakan, saya itu pernah sholat bersama dengan para sahabat. Kemudian kata Muawiyah, idha'ati syarajulun minal qawm. Tiba-tiba ada seorang jamaah dalam sholatnya itu bersin.
ya, wahing bahasa Jawanya. Dia itu bersin, kemudian aku mengatakan, kata Muawiyah, faqultu yarhamukallah, dalam kondisi apa? Dalam kondisi sholat, semuanya khusyuk sholat, ada yang bersin, Muawiyah mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini di dalam sholat. Katanya Muawiyah ibnul Hakam, faramanil qawmu bi absarihim, saya melihat jamaah di sekitar saya itu, sahabat-sahabat yang lain itu langsung mengarahkan pandangannya kepada saya, karena beliau membaca yarhamukallah dalam kondisi sholat. Batal atau tidak, Pak, mengucapkan yarhamukallah dalam kondisi sholat? Nah, batal atau tidak? Batal, ya, karena bukan termasuk bagian dari zikir, bukan masuk ke dalam bagian dari zikir. Adapun ucapan subhanallah ini bagian dari zikir, maka tidak membatalkan salat. Tapi kita lanjutkan. Muawiyah, beliau itu rumahnya jauh dari kota Madinah. Datang ke kota Madinah itu sesekali aja. Kadang datang seminggu sekali, sebulan sekali. Dalam kondisi syariat itu masih terus turun. Jadi sholat yang kita lakukan sekarang ini, ma'asyiral muslimin, itu setelah telah melalui beberapa proses. Dulu pernah bukan dulu ya, Nabi dalam kajian ilmu fikih, kalau kita tahu, ma'asyiral muslimin, ruku zaman dulu awal-awal Islam itu bukan ruku yang kita tahu seperti sekarang. Yang kita tahu sekarang, orang itu kalau ruku tangan kanan ditaruh lutut kanan. Ini kalau ruku, Pak. Tangan kanan ditaruh lutut kanan. Kalau tangan kiri ditaruh ke lutut kiri. Ini sholat model kita. Tapi di awal masa Islam ada namanya tatbiq. Tatbiq itu adalah cara ruku dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di antara lutut kanan dan lutut kiri. Itu tata cara ruku di awal masa Islam. Setelah itu dinasakh, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa syariat ini sudah dinasakh dalam Islam, sudah tidak berlaku lagi. Tapi perlu untuk kita ketahui bahwa memang sebelum Nabi SAW wafat, itu pergantian syariat itu akan tetap ada. Muawiyah ibnul Hakam datang ke Madinah itu sesekali aja, kadang datang, nanti 2 bulan lagi tidak datang, datang lagi 2 bulan lagi tidak datang, terus begitu. Jadi tidak update perkembangan syariat. Perubahan syariat itu tidak update. Beliau pas datang ke kota Madinah, tahunya orang sholat itu boleh ngomong, dan memang boleh di awal masa Islam. Orang kalau sholat kan sampai wis madang murung. Dulu awal masa Islam boleh. Tapi setelah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muawiyah tahunya dulu saya datang ke kota Madinah, orang kalau sholat itu masih boleh ngomong. Nah, datang yang kedua kalinya, persepsi beliau masih sama. Ternyata selama beliau tidak hadir itu turun syariat yang baru berupa larangan orang ngobrol, berbicara di dalam sholat. Nah, Muawiyah ibnul Hakam melihat orang bersin, ya niatnya apa, Pak? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, yarhamukallah. Adapun kalau mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin, maka tidak batal salatnya. Yarhamukallah. Faramanil qawmu bi absarihim, maka para jamaah waktu itu yang salat bersamaku, mereka menghadapkan pandangannya kepada diriku. Lihat, gitu ya. Sopo iki. Kemudian kata Muawiyah ibnul Hakam kepada para sahabat waktu itu salat bersama beliau, kenapa kalian melihatku dengan pandangan semacam itu? Bukan saya kan nggak salah. Kenapa kalian melihat saya semacam itu? Kemudian kata Muawiyah, tatkala saya ngomong yang kedua kalinya, para sahabat langsung menepukkan tangannya ke paha-paha mereka. Ya, menepukkan tangannya ke paha-paha mereka. Sebagai apa? Sebagai isyarat supaya Muawiyah itu tidak ngomong. Ya, Muawiyah tidak ngomong. Selesai sholat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat itu jengkel dengan Muawiyah. Ya, para sahabat tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Muawiyah karena mengacaukan salat mereka. Namun Nabi SAW datang dengan kesantunannya. Beliau datang dengan penuh hati yang dingin.
dengan ucapan yang lembut kepada Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu taala anhu. Bahkan Muawiyah mengatakan, "Ma ra'aitu mu'alliman qad ahsana ta'liman minhu." Saya belum pernah nemu guru lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma syatamani wa ma darabani wa ma kaharani. Demi Allah, Nabi SAW datang kepadaku, beliau tidak mencelaku, beliau tidak menghardikku, beliau tidak memarahiku. Beliau hanya mengatakan, inna hadhis salat, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak boleh ada sedikit pun dari ucapan manusia. Tidak boleh ada sedikit pun dari ucapan manusia. Yang kemudian ini dijadikan kaidah baku oleh para ulama di dalam masalah sholat. Jadi dalam sholat itu seseorang tidak boleh berbicara meskipun bicaranya itu pakai bahasa Arab atau melafadzkan ayat atau melafadzkan hadis. Makanya kalau kita telisik dalam sebagian literatur kitab Syafi'iyah, kita akan jumpai orang itu kalau benarkan imamnya kan baca kulhu gitu ya. Kulhu itu kualik-walik. Jamaahnya pengen benarkan. Dalam mazhab Syafi'iyah, orang yang benarkan imam itu tidak diperkenankan untuk niat membenarkan imam, tapi niatnya adalah untuk membaca Al-Quran. Karena kalau dia niatkan untuk membenarkan imam, maka jatuhnya dia yang berucap. Itu adalah ucapan dia, gitu ya. Sedangkan kalau dia berniat untuk membaca Al-Quran, maka memang sholat itu adalah salah satu tempat di mana seseorang diperkenankan, bahkan disyariatkan untuk apa Pak? Disyariatkan untuk membaca Al-Quran. Ini kalau kita bahas dalam perspektif madhab Syafi'iyah, gitu ya, perspektif madhab Syafi'iyah. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya apa? Nabi SAW itu bukan hanya diperintahkan untuk bersikap lembut. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi la faddu min haulik. Wahai Muhammad, kalau engkau itu orang sikapnya keras, kaku, bengis, niscaya orang-orang itu akan lari dari engkau. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penerapannya? Penerapannya itu adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita bicara kepada siapa saya harus mencontoh di dalam muamalah sehari-hari, jawabannya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah orang yang paling berilmu dan beliau adalah orang yang paling kuat di dalam menerapkan ilmunya, ya, di dalam menerapkan ilmunya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, apa saja kaidah-kaidah penting yang perlu untuk kita perhatikan di dalam muamalah kita sehari-hari, berinteraksi sehari-hari. Pembahasan kita ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah bersifat umum, tidak fokus kepada fikih muamalah, gitu ya. Kalau kita bahas fikih muamalah, tentu kaidah-kaidah dalam fikih muamalah itu cukup banyak dan tentunya waktu kita tidak akan cukup. Jadi kita hanya akan bahas kaidah-kaidah penting, kaidah-kaidah mendasar di dalam interaksi sehari-hari yang bersifat umum. Apa saja kaidah-kaidah di dalam bermuamalah yang penting untuk kita ketahui? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah memprioritaskan orang-orang yang terdekat di dalam kebaikan bermuamalah. Memprioritaskan kebaikan muamalah kita, akhlak yang baik kita kepada orang-orang terdekat kita. Ini yang penting untuk kita perhatikan. Ini yang penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita itu Pak, kadang-kadang kalau sama orang lain itu bisa lo senyum. Bisa senyum, bisa bercanda, bisa tertawa, bisa ngomong yang baik, bisa ngomong yang
sopan. Tapi kalau kita sudah ketemu sama istri kita, di rumah itu bak singa yang pengen menerkam mangsanya. La salam wala kalam wala to'am. Gak ada ucapan yang baik, gak ada salam, gak belikan makanan juga, tidak ada kebaikannya sedikit pun. Kalau ngomong sama orang lain itu G, begitu ngomong sama istrinya, subhanallah, keras dan juga bengis. Keras dan juga bengis. Kalau ngomong sama anaknya orang lain, ngomong anaknya orang lain, bisa lo lembut, bisa baik, bisa menampakkan rasa kasih sayang. Tapi begitu sama anaknya, subhanallah, keras, ya, kerasnya minta ampun. Padahal kalau kita melihat bagaimana Islam itu mengajarkan tentang tata cara muamalah yang baik, interaksi yang baik, interaksi yang sempurna adalah memprioritaskan kebaikan muamalah kita kepada orang-orang terdekat kita. Siapa orang-orang terdekat kita? Yang pertama tentu adalah istri dan juga anak kita. Jadi sebelum kita bermanis kata kepada orang lain, kita tersenyum kepada orang lain, sebelum kita sopan kepada orang lain, menampilkan akhlak yang baik kepada orang lain, tampilkan dulu semua kebaikan itu kepada istri dan juga kepada anaknya, kepada istri dan juga kepada anaknya. Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Luar biasa. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Nabi SAW bukan hanya memberikan motivasi saja, tapi beliau memberikan contoh sosok orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kata Nabi SAW, wa ana khairukum li ahli. Dan saya itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Ya. Jadi beliau memberikan kaedah dan beliau memberikan contoh sekaligus bahwa salah satu di antara kiat seseorang itu di dalam bermuamalah sehari-hari adalah memprioritaskan orang terdekat kita di dalam baiknya akhlak. Tadi, sebelum kita bermanis muka kepada orang lain, hendaknya kita bermanis muka kepada istri kita, bermanis muka kepada anak kita, memiliki akhlak yang baik kepada keluarga kita. Itu yang paling utama. Ini kalau kita perhatikan menjadi kaidah yang baku di dalam Islam. Sampai pun dalam urusan dakwah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memprioritaskan orang-orang terdekat kita dulu sebelum orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu terlebih dahulu. Sebelum kita ngajari Al-Fatihah kepada anaknya orang, ajari dulu Al-Fatihah kepada anak kita. Sebelum kita ngajari adab, tata krama, sopan santun kepada anaknya orang, ajarkan itu terlebih dahulu kepada anak kita. Karena yang paling membutuhkan itu semua adalah orang terdekat kita. Dan itu yang menjadi tanggung jawab terbesar kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Kita tidak akan dimintai pertanggungjawabannya anaknya orang lain kalau tidak ada hubungan dengan kita, gitu ya. Akan tetapi yang akan menjadi pertanggungjawaban terbesar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tentang istri dan juga anak-anak kita. Kelak pada hari kiamat, para wanita, para anak-anak mereka akan menggugat ayahnya, menggugat suaminya. Mereka mengatakan, demi Allah, sungguh suamiku tatkala hidup di dunia tidak pernah mengajariku, tidak memberikan pengajaran adab yang baik kepadaku. Dia hanya pergi pada pagi hari, pulang sore hari membawa roti saja. Maksudnya hanya memberikan nafkah zahir, tidak memberikan nafkah batin. Padahal mana yang lebih penting, nafkah zahir dengan nafkah batin?
Dua-duanya penting. Yang paling penting adalah nafkah batinnya. Bagaimana seorang istri, seorang anak mendapatkan pengajaran dari seorang ayah, dari sosok bapak, dan juga dari sosok suaminya. Ini adalah poin mendasar, poin yang sangat penting. Jadi hendaknya seseorang memprioritaskan dirinya terlebih dahulu, kemudian orang-orang yang terdekat dengannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan juga kerabat-kerabat dekat. Orang yang paling dekat dengan kita, lingkup keluarga kita, gitu ya, lingkup keluarga kita. Tadi kita sebutkan yang pertama adalah istri dan anak kita. Yang kedua adalah orang tua kita. Kita prioritaskan setelah istri kita, maka yang berikutnya adalah kita berbuat baik kepada orang tua kita. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ya Rasulullah, man abarru, wahai Rasulullah, saya ini harus berbuat baik kepada siapa? Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuka, thumma al-aqrabu fal-aqrab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baiklah kepada ibumu, kepada ibumu, kepada ibumu, kepada bapakmu, dan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Ya, kerabat-kerabat terdekatmu. Makanya, Pak, kadang-kadang kita itu ngelus dodol, Pak. Apalagi kalau kita sebagai anak itu sudah pada dewasa. Kita sudah punya keluarga sendiri-sendiri, kita sudah punya anak sendiri-sendiri, terus orang tua kita itu sudah meninggal dunia. Ini yang kadang-kadang menjadi awal dari petaka permusuhan antara adik dan juga kakak. Urusan kadang-kadang sepele, masalah uang, ya, masalah uang ini sepele atau tidak, Pak? Kalau 1 miliar ya nggak sepele, Ustaz. Ya, sebanyak-banyaknya dunia itu sedikit, kan gitu ya, Pak ya? Sebanyak-banyaknya dunia itu adalah sedikit. Sedikit-sedikitnya dunia ya sudah pasti sedikit, sudah pasti sedikit. Jadi kita itu kadang-kadang kalau kita sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya suami, keakraban kita dengan adik kita itu tidak seperti keakraban kita tatkala kita masih kecil. Kita itu kalau masih kecil, anak bapak kita, ibu kita itu saudara kita banyak. Kalau ibu bapak zaman dulu itu kan anaknya berapa, Pak? 12, 9, 10, 7. Kita itu hidup sederhana dengan keluarga kita itu masih bisa. Bapak pulang nggak bawa apa-apa, cuma bawa singkong, nanti direbus sama ibu kita. Kita bisa loh makan bareng-bareng. Singkong rebus, dikasih parutan apa, Pak? Kelapa dicampur sama uyah sedikit, makan bareng-bareng, kruyuk-kruyuk. Tahu, Pak, kruyuk-kruyuk? Pokoknya itulah bahasa Jawa nih, aku ora ngerti apa bahasa Indonesia nih. Kruyuk-kruyuk gitu ya. Bisa. Jadi kita masih tenang makan seperti itu. Kemudian bapak kita nggak punya uang, cuma punya uang sedikit untuk beli ikan asin. Beli ikan asin seperempat koken saon. Satu orang punya nasi, dapat nasi 1, 2 centong, 3 centong sama ikan asin 1. Makan bareng-bareng pakai sambal colek, sambal hijau. Bisa loh, Pak. Masih bisa akrab. Setelah itu kalau gelutan bisa balik lagi. Tapi begitu kita sudah dewasa, kita punya istri, kita punya kendaraan, kita punya tanah, kita punya rumah, suruh ngakrapin saudaranya itu kadang-kadang apa? Kadang-kadang berat. Padahal ini perintah terbesar. Kita kalau sama klien kita, sama teman kita, senggolan sedikit besok sudah bisa balikan. Tapi kalau sama keluarga, subhanallah, kadang-kadang harus apa? Menghardi, kadang-kadang harus mencederai, kadang-kadang harus ada yang kelahi, sampai bawa parang. Ini kan luar biasa antara adik dengan kakak yang dulunya adalah saudara, benar-benar saudara. Ternyata tatkala dewasa, setelah kenikmatan dunia itu bertumpuk kepada dia, justru tidak bisa mempertahankan persaudaraan tersebut. Makanya ini yang menjadi poin mendasar di dalam muamalah sehari-hari.
prioritaskan akhlak yang baik kita itu pertama kali kepada orang-orang terdekat kita, kepada bibi kita, kepada Pak Lek kita, kepada Pak D kita, kepada orang terdekat kita sebelum kita lari kepada orang lain. Sebelum kita lari kepada orang lain, jangan pernah seperti tetesan air. Ini kalau tempat ini keras Pak, gitu ya. Kalau kita tetesin air, pure gitu ya, air ini akan muncrat. Muncratnya kemana Pak pertama kali? Yang jauh apa yang dekat? Yang jauh. Begitu air ini netes, maka pecahan air itu akan menimpa kepada tempat yang lain terlebih dahulu sebelum memberikan kemanfaatan kepada area yang dekat. Jangan pernah kita menjadi semacam itu. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kaidah yang penting di dalam muamalah kita sehari-hari adalah memperhatikan kondisi dan kedudukan manusia. Memposisikan manusia sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan strata sosialnya. Nabi SAW beliau pernah mengatakan, "Idza atakum karimu qaumin fa akrimu." Apabila datang kepada kalian orang yang mulia dari suatu kaum, pembesar kaum, maka muliakanlah dia. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau pernah mengatakan, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memposisikan manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Kalau si fulan ini adalah orang yang punya kebutuhan khusus, muamalah kepada dia sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kalau si fulan ini adalah pembesar suatu kaum, muamalah kepada dia sesuai dengan apa yang menyesuaikan kepada dia, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir, beliau mengatakan, ihfadhu hurmata kulli wahidin ala qadri. Jagalah kehormatan setiap orang itu sesuai dengan tingkatannya di dalam kehidupan sosialnya. Wa'amiluhu bima yulaimu halahu, dan bermuamalahlah kepada dia sesuai dengan apa yang cocok untuk orang tersebut. Jadi tidak boleh di dalam Islam kita samakan antara orang tua dengan orang muda. Tidak bisa kita samakan antara laki-laki dengan perempuan. Tidak bisa kita samakan orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dengan orang yang tidak memiliki kedudukan. Tidak bisa kita samakan antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi setiap muslim harus bermuamalah kepada setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kedudukannya sendiri-sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW pada saat Fathu Mekah. Pada saat Fathu Mekah, Nabi SAW berada di atas awan. Kemudian beliau SAW mengatakan, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan aman. Wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, maka dia akan terjamin keamanannya. Wa man aghlaqa baba darihi fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumahnya masing-masing, maka dia akan aman. Coba subhanallah. Orang kalau masuk rumahnya masing-masing saja aman, kenapa Nabi SAW mengawali dengan ucapan wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan merasa aman. Dia akan terjamin keamanannya. Kata para ulama, salah satu di antara faedahnya adalah untuk menghormati Abu Sufyan meskipun dia sedang dalam kondisi kafir, dalam kondisi musyrik, untuk mengambil hatinya Abu Sufyan yang saat itu beliau masih dalam kondisi belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita, Pak. Kita tatkala melihat orang lain,
hendaknya berusaha bagaimana caranya kita bermuamalah kepada beliau, kepada mereka sesuai dengan kedudukannya. Adapun kita, Pak, sebagai orang yang merasa memiliki kedudukan yang harus diistimewakan. Contoh, kita sudah tua. Kita sudah tua, membantu mengurus di suatu lembaga misalnya, kemudian yang membantu mengurus kita ini adalah orang-orang yang masih muda. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, orang yang sudah banyak pengalamannya, memiliki tingkat keegoisan yang lebih tinggi daripada yang lebih muda. Karena kita merasa sudah tua, kita merasa sudah banyak pengalamannya, apa yang diusulkan oleh yang muda itu tentu langsung kita tolak. Saya ini loh yang sudah makan asam garam, pendidikan sudah lama dan yang lain sebagainya. Jadi perlu untuk kita bedakan. Kita perlu untuk memposisikan diri kita sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah katakan, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah sayapmu wahai Muhammad terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang yang beriman. Jadi Nabi SAW tidak mentang-mentang saya Nabi, saya Rasul, saya pemimpin, kamu harus muliakan saya, tidak. Tapi beliau yang mengerti bagaimana cara bermuamalah kepada orang lain harus dibedakan. Sedangkan untuk beliau sendiri, beliau berusaha memiliki sifat rendah hati, memiliki sifat tawadhu. Ya, memiliki sifat tawadhu. Jangan mentang-mentang saya ustadz, saya kiai, saya alim, gelar saya rubahnya. Kok kamu tidak menghormati saya? Ini beda cara kita di dalam menghukumi. Cara kita dalam bersikap, kita adalah orang yang seandainya punya kedudukan diperintahkan untuk tawadhu, untuk rendah hati. Sedangkan untuk bermuamalah kepada orang lain, kita posisikan orang lain itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi bukan berarti kita harus meminta untuk dihormati, minta untuk dimuliakan, tidak. Kita harus memiliki sikap tawadhu, rendah hati. Sedangkan kepada orang lain kita harus bisa memposisikan mereka sesuai dengan kedudukan yang dimiliki oleh orang tersebut. Masih dalam Fathu Mekah, Nabi SAW itu setelah Fathu Mekah berada di Masjidil Haram. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan bapaknya, yaitu Abu Quhafah. Dituntun sama siapa? Dituntun sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Quhafah waktu itu masih dalam kondisi kafir, waktu itu masih dalam kondisi musyrik dan dalam kondisi buta. Ya, makanya tatkala proses hijrahnya Abu Bakar bersama Nabi SAW itu menjadi momentum yang sangat luar biasa tentang betapa keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mampu untuk memanfaatkan kondisinya Abu Quhafah supaya hijrahnya Abu Bakar itu benar-benar sukses. Tatkala Abu Bakar hijrah ke kota Madinah dalam kondisi Abu Quhafah itu sudah tua, renta dan buta, datang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau sambil menghardik putranya yaitu Abu Bakar yang nekat pergi bersama Nabi SAW dengan membawa semua hartanya. Setelah sampai rumahnya Abu Bakar marah-marah gitu ya, ngomong ngalor ngidul, maka Asma, kalau tidak salah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha, beliau bersegera untuk mengambil beberapa potongan batu. Ngambil potongan batu A, B, C, D gitu ya. Setelah itu sama Asma, batu itu ditaruh pojokan. Enggak bisa diambil. Baik. Setelah itu sama Asma, batu itu ditutup pakai kain, ditutup gitu ya. Kan kakeknya buta, tidak bisa melihat, tapi bisa ngomong. Setelah ngomong ngalor ngidul Abu Quhafah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Asma gandeng tangan kakeknya, gandeng, terus tangannya Abu Quhafah itu diletakkan di atas batu yang ditutupi kain. Diluken, bapakku meninggalkan kebaikan yang sangat banyak, ya, meninggalkan kebaikan yang sangat banyak. Katanya Abu Quhafah, oh kalau seandainya Abu Bakar meninggalkan harta segini banyaknya maka tidak apa-apa dia pergi.
Ya, padahal yang dipegangkan oleh Asma ke tangannya Abu Bakar, ke tangannya Abu Quhafa itu adalah batu. Jadi memang kondisinya sudah buta sejak lama. Baik, kembali kepada kondisi saat Fathu Makkah. Saat itu Abu Bakar gandeng tangannya Abu Quhafa datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah akan terjadi akan nampak kepada kita tentang betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar memposisikan orang lain sesuai dengan kedudukannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Halla tarakta syekha fi baitihi hatta atih." Kenapa wahai Abu Bakar kamu harus bawa bapakmu ke sini? Kenapa bukan saya aja yang harus ke sana? Gitu ya. Kenapa bukan saya aja yang harus ke sana? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati seorang orang yang tua, buta, dengan menghardi Abu Bakar supaya membiarkan bapaknya di rumah dan beliau sendiri yang akan datang kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Quhafa. Setelah itu datang Abu Quhafa karena sudah terlanjur datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Aslim, masuk Islamlah engkau, fa aslam." Maka Abu Quhafa pun masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok orang yang bisa memposisikan orang lain sesuai dengan posisinya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat muamalah, interaksi kita dengan sesama kita sehari-hari adalah menjaga perasaan dari ucapan kita, menjaga perasaan dia dari sikap kita. Ini yang kadang-kadang orang itu kurang memperhatikan, yaitu dia kurang mempertimbangkan perasaan orang lain, apalagi kalau urusan ngomong, urusan bicara. Ya, saya kalau ngomongnya nggak ceplas-ceplos ya nggak plong. Ini keliru, karena dalam syariat Islam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berbicara dengan ucapan yang baik. Allah mengatakan, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah ucapan itu dengan baik. Para ulama kita mengatakan ucapan yang baik itu ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, dari ucapan yang diucapkan. Yang kedua adalah cara mengucapkannya. Cara di dalam mengucapkannya. Jadi orang itu dinilai ucapannya baik kalau dia satu, ucapan yang diucapkan itu adalah baik. Perkataan yang dikeluarkan itu perkataan yang baik, perkataan yang sopan, perkataan yang penuh unggah-ungguh dan yang lain sebagainya. Yang kedua, cara dia menyampaikannya pun juga baik. Nah, kalau kita kembali kepada hukum syar'i, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tidak ada normalisasi ceplas-ceplos yang penting saya plong, tidak ada. Jadi dalam Islam itu bagaimana caranya supaya ucapan kita, supaya perbuatan kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Ini salah satu perkara yang sangat penting. Saya kan bukan orang Jawa, saya orang Batak kok, kalau ngomong ya kayak gini. Jawabannya ma'asyiral muslimin, para ulama kita mengatakan seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam. Tatkala beliau mensyarah Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, beliau mengatakan bahwa adab serta akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jibilli, yang kedua muktasab. Jibilli artinya orang itu punya kebaikan akhlak, orang itu sopan santun, ramah sama orang itu ya baik, kemudian ngomongnya itu baik. Itu memang gawan bayinya seperti itu. Gawan bayi, tahu gawan bayi, Pak? Pokoknya procot lahir itu sikapnya ngono kuwi, Pak. Itu namanya jibilli. Memang bawaan lahirnya itu semacam itu. Akhlaknya baik, tutur katanya baik, santun. Yang kedua, ada akhlak itu yang muktasab.
Dia bisa mendapatkan, memperoleh akhlak itu dengan cara belajar. Makanya Nabi SAW mengatakan innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Orang itu bisa pinter kalau belajar dan bisa punya sikap sopan kalau dia belajar sopan. Jadi tidak ada istilahnya orang itu menormalisasikan sikap dia yang buruk dengan alasan itu adalah kawan bayi saya seperti itu. Saya ini orang Madura, kalau ngomong apa? Bawa arit. Nah, ini tidak mungkin ya. Kalau ngomong itu ya seperti ini tidak bisa. Jadi semua orang yang muslim, apapun itu sukunya, apapun itu latar belakangnya, diperintahkan oleh Allah dengan satu perintah yang sama, wa qulu linnasi husna. Berucaplah dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik, cara menyampaikannya pun juga baik. Perintah ini bukan berlaku ini khusus untuk orang Jawa saja, tidak. Ini berlaku untuk semuanya, ya, berlaku untuk semuanya. Makanya kalau kita ngomong ma'asyiral muslimin, kita cross check terlebih dahulu. Nanti kalau saya sampaikan itu akan menyakiti atau tidak. Ya, kalau saya perbuat seperti ini akan menyakiti orang lain atau tidak. Ya, itulah hikmah kenapa Nabi SAW beliau mengatakan idza kuntum thalathah fala yatanajathani duna wahid. Kalau kalian itu bertiga, maka jangan dua orang bisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Kenapa? Akan menyakiti hati orang yang ketiga tadi, ya. Tidak diajak ngobrol, tidak diajak berbicara. Ini adalah salah satu di antara kaidah dalam muamalah yang sangat paten di dalam Islam, yaitu menjaga perasaan. Itulah ma'asyiral muslimin, kenapa kita itu dilarang untuk melakukan transaksi jual beli di atas transaksi jual belinya saudara kita. Ini toko makanan berderet gitu ya. Yang ini sedang transaksi jual beli dodol. Berapa dodol sekilo tempat kamu gitu ya. Mau deal harga 25.000 sekilo, datang temannya yang lain, "Dah tempat saya aja, tak kasih 24.500." Boleh atau tidak, Pak? Enggak boleh. Ini seseorang melakukan transaksi jual beli di atas penjualan saudaranya, terlarang di dalam hukum Islam. Apa hikmahnya? Supaya tidak ada rasa sakit hati. Demikian pula melamar di atas lamaran saudaranya. Jenengan misalnya keturunan Arab, patek genah gitu ya. Arab, keturunan Timur Tengah. Bapaknya Jawa Timur, ibunya Jawa Tengah. Keturunan Timur sama Tengah, Timur Tengah. Agak mancung ya, agak mancung. Putih, mancung, ganteng. Jenengan punya temannya jenengan ini sedang mengkhidbah seorang akhwat yang terkenal cantik, bunga desa, agak layu. Bunga desa tapi agak layu. Tapi jenengan tahu, pokoknya kalau saya maju, ini saya yang pasti dapat. Satu, sudah glowing, dua, fulus kathir. Duitnya apa? Duitnya banyak. Maka jangan pernah ini lagi sudah nadhor, sudah tukaran CV, jenengan tiba-tiba SMS, tiba-tiba WA, udah bukti sama Ana aja, dia, Ana lo lebih ganteng. Boleh atau tidak, Pak? Tidak boleh. Kenapa ini? Karena ini melukai perasaan saudaranya. Ini yang melukai perasaan saudaranya. Kapan kita boleh maju, Pak? Kalau sudah dapat izin dari istri, ya, Pak. Kapan kita boleh maju? Kalau seandainya sudah batal antara keduanya. Wanita menolak, afwan akhi. Itu saja sudah jawabannya. Afwan akhi, anak belum bisa menerima lamaran jenengan, ya, lamaran antum. Baru kemudian kita boleh maju. Ya, boleh maju. Nah, ini salah satu di antara kaidah baku dalam Islam, memperhatikan perasaan orang lain, ya, memperhatikan perasaan orang lain. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat atau kaidah di dalam Islam tentang muamalah kepada orang lain adalah mendasari muamalah kita dengan keikhlasan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
pergaulan kita, muamalah kita, pertemanan kita, persahabatan kita, komunikasi kita, semuanya kita bangun di atas ibadah, keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Pada hari itu ya, orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang tatkala hidup di dunia, mereka akan saling menjadi musuh di hari akhirat kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang bertakwa, kecintaan mereka dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, muamalah mereka dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas rasa cinta kepada Allah, keikhlasan kepada Allah. Maka percintaan tersebut, persahabatan tersebut, pertemanan tersebut akan menghantarkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah hartanya diberikan kepada orang lain juga karena Allah, faqad istakmala al-iman. Maka orang yang semacam ini keimanannya sudah sempurna. Keimanannya sudah sempurna. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain beliau pernah mengatakan, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu pergi dari rumahnya untuk mengunjungi saudaranya yang ada di desa yang lainnya. Ini beda desa, ya. Kalau zaman sekarang beda desa itu kita jalan melewati apa Pak? Pedesaan juga. Kalau zaman dulu orang mau pergi dari satu desa ke desa yang lain itu harus melewati padang pasir. Jadi baru ada satu perkampungan, ada satu perkampungan berikutnya, menuju satu perkampungan ke perkampungan berikutnya itu biasanya dipisahkan dengan padang pasir. Kalau di Indonesia ya dengan kebun, sawah dan yang lain sebagainya. Kemudian kata Nabi SAW, fa'arsadallahu ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat yang menjelma menjadi seorang laki-laki, ya. Diperintahkan oleh Allah untuk menemui laki-laki tadi, laki-laki yang pergi dari rumahnya menuju rumah saudaranya yang beda kampung. Malaikat berubah menjelma menjadi seorang laki-laki. Ya, dan ini sangat memungkinkan. Manusia tidak bisa menjelma menjadi makhluk yang lain. Adapun malaikat dan juga jin, keduanya diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjelma. Bedanya ma'asyiral muslimin, kalau malaikat tidak akan pernah menjelma menuju ciptaan Allah yang bernuansa kurang baik. Beda dengan jin. Kalau jin bisa berubah bentuk tapi ke fisik lain, makhluk Allah yang nuansanya kurang baik. Jadi kalau malaikat itu berubah wujudnya menjadi seorang laki-laki yang ganteng, seperti malaikat pernah berubah menjadi laki-laki yang wajahnya mirip seperti Dihyah Al-Kalbi. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dalam hadis Jibril, yaitu Jibril alaihissalam. Dan kisah ini, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menjelma menjadi seorang laki-laki. Demikian pula dalam kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Malaikat maut diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, menjelma menjadi seorang laki-laki. Tapi berbeda dengan jin. Kalau jin bisa berubah bentuk, tapi bedanya kalau jin berubah bentuk kepada makhluk-makhluk Allah yang tidak terkesan baik. Seperti jin berubah menjadi apa Pak? Ular. Ular apa Pak? Ular kadut. Ular apa? Yang masuk ke dalam rumah biasanya Pak. Ya. Dan makanya salah satu di antara saran dari para ulama, kalau kita melihat ular di rumah jangan langsung buru-buru apa Pak? Dibunuh, diusir terlebih dahulu. Bisa jadi itu adalah jin. Kalau seandainya jenengan langsung pukul, bunuh, nanti bisa jadi jin-jin yang lain tidak akan terima, ya, tidak akan terima. Dan itu pernah Anda saksikan sendiri.
Jadi kebetulan rumah anak kan mewah Pak, mepet sawah gitu ya. Jadi malam hari pernah anak melihat satu ular besar. Ularnya itu luar biasa, warnanya itu biru tapi meling. Ular apa namanya ini Pak? Kadut. Pokoknya warnanya itu luar biasa indah, warnanya itu indah. Besar di dapur itu, anak panggil bapak anak, kemudian sama bapak anak kok nggak dipateni gitu ya, nggak dibunuh. Padahal anak berharap ular itu dibunuh. Kemudian kata bapak anak, pergi kamu, malah kurung atau piye. Kemudian ular itu masuk ke bawah lemari. Di bawah lemari itu tidak ada satu lubang apapun. Dan lemari itu bagian sisi kanan, sisi kirinya bisa kita lihat secara leluasa. Kalau seandainya dia masuk terus keluar karena belakangnya tembok, keluar ke kanan pasti kelihatan, keluar ke kiri pasti kelihatan. Begitu masuk ke bawah lemari itu, kok lama nggak keluar-keluar? Tak indek, tahu tak indek Pak, tak inceng gitu loh. Apa bahasa Indonesia? Tak lihat ke bawah, ternyata sudah tidak ada. Ya ternyata sudah tidak ada. Jadi jangan keburu-buru untuk bunuh ular. Ya. Nek nang sawah yo karepe sampean. Ini kalau di rumah. Ular. Jin bisa berubah fisik menjadi ular, bisa berubah menjadi anjing, bisa berubah menjadi apa lagi Pak? Kalajengking, nggak tahu ya. Jadi bisa berubah menjadi hal-hal yang tidak baik. Nah, malaikat ini diutus oleh Allah untuk mendatangi laki-laki, nyegat laki-laki di tengah perjalanan dia dari rumah menuju rumah saudaranya. Kemudian falamma ata alaih, tatkala malaikat itu bertemu dengan laki-laki tersebut, malaikat itu bertanya, aina turid? Kamu pergi kemana? Kemudian laki-laki mengatakan, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya mau pergi ke rumah saudaraku, rumah temanku yang ada di kota di desa A. Ya, di desa A. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha. Katanya malaikat kepada laki-laki ini, apa alasan kamu pergi untuk mengunjungi temanmu tadi? Apakah ada urusan masalah bisnis, apa-apa begitu ya? Kemudian kata laki-laki tersebut, la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Gak ada apa-apa. Saya hanya ingin berkunjung kepada dia karena dia adalah orang yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi si A pergi kepada rumahnya si B, yang mendasari kunjungan ini adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu mengatakan, "Fa inni Rasulullah ilaik." Sesungguhnya saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Untuk menyampaikan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya. Ya. Sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi ini yang menjadi salah satu dalil, salah satu dasar bahwa hendaknya seorang muslim itu mendasari muamalahnya sehari-hari karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia harus mancing bareng sama temannya, ayo Kang mancing golek iwak gitu ya. Maka kita mendasarinya karena Allah. Ayo kita ikhlas karena Allah, mancing pagi sampai malam. Nah, ini menggugurkan apa? Banyak kewajiban. Jadi menjadikan semua hal yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita beberapa kaidah yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama adalah memprioritaskan orang-orang terdekat kita, mulai dari istri, kemudian anak kita, kedua orang tua kita, kerabat-kerabat dekat kita, untuk mendapatkan akhlak yang paling baik dari kita. Yang kedua adalah memperhatikan kondisi dan kedudukan manusia, memposisikan mereka sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan perasaan orang lain, dan yang keempat adalah mendasari muamalah kita, interaksi kita, pergaulan kita dengan keikhlasan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Demikianlah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kalau seandainya ada waktu kita akan berjumpa kembali biidznillah subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, tadi janjinya ada sampai setengah 12 gitu. Tapi ada waktu 10 menit bagi para jamaah yang barangkali memiliki pertanyaan dan bisa untuk kami jawab, maka kami akan jawab. Kalau tidak, maka wallahu a'lam dan menjadi PR bersama. Nah, silakan. Nah, silakan. Boleh, boleh. Silakan, Pak. Maaf Ustaz ya. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya bukan usaha suku-sukuan. Cuman karena saya berdoa sama Allah itu sesuai suku saya. Dan kan kita punya nasional Indonesia, berdoa dengan suku, lantas mana mustajab yang diterima Allah itu, apakah dengan sesuai dengan suku, apa perlu dengan bahasa Arab? Itu aja Ustaz. Jadi kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Baik, mungkin yang Anda pahami dari pertanyaannya barangkali ya Pak, sebelum kami jawab, berdoa dengan bahasa sukunya, begitu ya Pak ya? Apakah mustajab ataukah tidak? Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan patokan bahasa di dalam berdoa. Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan dan khufyah. Khufyah itu maksudnya adalah bersembunyi. Maksudnya kalau berdoa tidak perlu teriak-teriak, itu khufyah. Yang pertama, jadi orang kalau berdoa kepada Allah dengan bahasa apapun, berdoa dengan pakai bahasa Indonesia, berdoa dengan bahasa Jawa, berdoa dengan bahasa Lampung. Kalau Bapak sukunya apa Pak? Berdoa dengan bahasa Semendo, ada sendiri ya Pak ya? Apa hukumnya ma'asyiral muslimin? Boleh. Apakah dikabulkan? Selama terpenuhi syarat, maka doa itu akan dikabulkan. Ini adalah salah satu di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Jadi kita mau doa pakai bahasa Indonesia, kita mau doa pakai bahasa Arab, semuanya akan diperbolehkan dan semuanya akan dikabulkan jika terpenuhi syaratnya. Ini yang pertama. Yang kedua, namun sebaik-baik doa adalah doa yang maghfur dari Nabi SAW, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta dengan lafadznya, atau doa yang bersumber dari Al-Quran. Jadi kita boleh berdoa dengan bahasa apapun sesuai dengan apa yang kita minta, gitu ya. Akan tetapi doa yang paling utama adalah doa yang lafadznya dari Al-Quran dan juga lafadznya dari Nabi SAW. Ini sebaik-baik doa. Dan doa-doanya Nabi, doa-doa yang jawami'ul kalim, doa yang paling bagus lafadznya, paling dalam maknanya. Ini sebaik-baik doa. Jadi paling bagus kita berdoa dengan doa dari Al-Quran atau doa dari hadis Nabi, meskipun boleh kita berdoa dengan bahasa kita sendiri-sendiri. Adapun di dalam sholat, para ulama kita berselisih pendapat, tatkala seseorang itu sujud, bolehkah berdoa dengan selain bahasa Arab? Wallahu ta'ala alam, yang zahir tidak diperkenankan saat sujud berdoa dengan selain bahasa Arab. Saat sujud tidak diperkenankan berdoa dengan selain bahasa Arab. Saat sujud ya. Saat sujud. Jelas ya Pak? Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi jemaah? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmu kita. Apa yang kita
pelajari apa yang kita ilmui, semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum kami tutup, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak terhitung bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami mewakili tim dari divisi dakwah dan juga sosial Pondok Pesantren Yayasan Sabilun Najah mengaturkan banyak terima kasih kepada DKM dari Masjid Nurul Ilmi ya, Masjid Nurul Ilmi di Rawajitu, Pondok Pesantren apa ini? Cahaya Pondok Pesantren Nurul Ilmi ya. Pondok Pesantren ini masjid atau pondok pesantren? Masjidnya namanya sama. Oh sama ya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada para pengurusnya, kepada jamaahnya, dan memberikan limpahan rahmatnya, taufiknya kepada segenap orang-orang yang memiliki andil di dalam tersebarnya dakwah di daerah ini. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.